masuk ke regresi. Bedanya apa ini regresi dengan korelasi? Kalau analisa regresi bertujuan mengukur kontribusi dari sebuah variabel, ya, dalam menjelaskan perubahan variabel lainnya. Nah, di kontribusinya naik turunnya Y ini, nah itu kita tahu bahwa ini pasti disebabkan oleh variabel yang lain, ya kita sebut saja variabelnya X gitu. Nah, analisa regresi itu pengen tahu ya kontribusinya X ini seberapa besar sih bisa menyebabkan perubahannya Y. Nah, itu analisa regresi. Ya, berarti kalau bicara kontribusi berarti paling tidak ya dari 0 sampai 1 ya. Ya, benar ya. Dari 0% sampai 100%, semakin nanti koefisien regresinya semakin besar mendekati 100% ya berarti ya kontribusi dari variabel X menjelaskan perubahan variabel Y itu berarti ya semakin besar. Ya. Nah, ini. Jadi tidak seperti analisis korelasi di dalam regresi, kedudukan variabelnya tidak setara. Ada variabel yang mempengaruhi menjadi penyebab, makanya disebut sebagai prediktor karena dia memprediksi perubahan variabel lainnya. Ya, jadi X ini merupakan variabel prediktor. Jadi Anda jangan bingung nanti, Bu, ada buku yang nyebut itu namanya bukan variabel independen, Bu, tapi variabel prediktor. Iya, sama aja sebenarnya. Ya. Nah, itu sama. Ada yang nyebut variabel, ada lagi yang buku yang menyebut variabel eksogen. Ya, sama aja juga. Eksogen itu eksternal berarti pengaruh dari luar yang menyebabkan variabel yang Y-nya ya. Nah, dan ada variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat atau variabel yang dependen. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kenapa ini dikatakan dependen Y ini? Karena naik turunnya dia nggak bisa berdiri sendiri. Naik turunnya dia itu disebabkan sama variabel lain. Makanya dia depend on, makanya disebut dependent gitu ya. Nah, ini teman-teman, apabila variabel independennya hanya satu, nah seperti ini ya, X ke Y cuma satu, maka regresinya adalah regresi linier sederhana, simple linear regression, ya, atau bivariate regression, karena kan B itu kan dua, cuma dua toh X sama Y-nya. Tapi kalau variabel independennya lebih dari satu, misalnya kita punya, ya toh, seperti ini, maka itu disebut sebagai teknik statistiknya yang kita pakai adalah regresi linier berganda. Ya, jadi kalau dimasukkan dalam persamaan regresi ya seperti ini. Ya, ini regresi linier sederhana, X-nya cuma satu tok. Nah, ya ini Y-nya. Ini konstanta. Konstanta ini akan tetap ada value dari Y, kalau yang lain-lain ini tidak ada, tidak eksis gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat dari contoh ya. Ini beta itu adalah koefisien regresi. Sama kalau tadi korelasi kita melihatnya ada koefisien korelasi gitu. Nah, kalau regresi ada koefisien regresi. Nah, koefisien regresi inilah yang nantinya kita akan tahu. Kalau tadi di depan kan regresi itu mengukur kontribusi dari sebuah variabel dalam menjelaskan perubahan variabel lainnya. Nah, makanya di setiap persamaannya nanti setiap X itu selalu ditemani sama beta, sama koefisien. Karena koefisien inilah yang akan menjelaskan kemampuannya X ini dalam mempengaruhi Y. Kita ngelihatnya dari koefisiennya, dari betanya. Nah, kalau kemudian X-nya ada lebih dari satu, nah makanya di setiap X selalu ada tadi. Ini kayak apa ya? Kayak saudara ininya lah, saudara apa kakak adik lah ya. Kalau ada X ya berarti ada beta. Kalau X1 ya berarti beta 1. Kalau X2 kalau kita mau lihat nanti kemampuan variabel X2 ya, kontribusinya mempengaruhi Y itu lihatnya dari mana? Ya dari nilai beta 2, dari nilai koefisien regresi 2. Seterusnya seperti demikian. Ya. Jadi ini nanti yang kita akan lihat. Nah, dengan persamaan ini teman-teman, kamu bisa melihat secara langsung bahwa oh berarti kalau regresi itu saya bisa melihat kontribusi per variabel. Ini artinya kalau variabel X-nya lebih dari satu ya. Nah, saya bisa lihat kontribusinya per variabel, tapi nanti berarti kalau bisa lihat masing-masing berarti bisa lihat keseluruhan dong. Bagaimana kontribusinya X1, X2, X3 ini secara bersama-sama dalam mempengaruhi Y. Bisa nggak nanti, Bu? Bisa. Nanti kita lihat, setelah ini kita lihat. Ya, nah ini. Jadi, ini caranya. Ya.
Kita lihat kontribusi bersama-samanya variabel X semua itu ya, itu kita lihat dari nilai R-square-nya atau koefisien determinasi. Ya, ini adalah kalau kamu baca ya pelan-pelan ya, koefisien determinasi itu menentukan seberapa besar kemampuan variabel X secara serempak atau bersama-sama sebagai variabel independen, menjelaskan variasi nilai variabel Y-nya. Dari persamaan ini tadi, yang saya bilang tadi. Ya, jadi R-square itu akan menunjukkan kontribusinya semua ini, X1, X2, X3 ini kalau digabung dalam menjelaskan Y. Ya, itu R-square, koefisien determinasi namanya. Ya. Jadi sama range-nya nilainya dengan prosentase dari 0 sampai 1. Nilai R-square yang kecil berarti menunjukkan apa itu? Berarti kemampuan variabel independen atau X secara bersama-sama ya dalam menjelaskan naik turunnya atau variasi variabel dependen amat terbatas. Nanti kita lihat dengan contoh ya. Seperti demikian. Itu kalau R-square. Kalau adjusted R-square Bu, apa Bu? Ini nilai apa ya? Istilahnya itu sudah nilai bersihnya gitulah. Ya, karena apa? Karena adjusted R-square ini nilainya itu sudah diolah sedemikian rupa sehingga variabel-variabel pengganggu yang kira-kira itu apa ya errornya, kemudian variabel yang tidak kamu masukkan dalam penelitian itu residunya itu sudah dibersihkan. Sehingga ini benar-benar kalau kita bilang, Bu yang mau dilihat itu R-square atau adjusted R-square. Kalau yang saya lihat adalah adjusted R-square. Karena ini sudah bersih dari variabel pengganggu. Jadi statistik itu sudah mengolah gitulah. Jadi apa ya error-error variabel pengganggunya yang kira-kira bisa muncul itu sudah dibersihkan sehingga ini murni adjusted R-square. Nilainya pasti lebih kecil dari R-square pasti. Tapi ini yang kita pertimbangkan. Kalau kita mau lihat seberapa besar sih kontribusinya semua variabel X ya dalam menjelaskan naik turun atau mempengaruhi variabel Y. Ya, nah ini tadi koefisien regresi saya sudah jelaskan. Kalau koefisien regresi berarti menjelaskan kemampuan variabel X secara individu, secara parsial sebagai variabel independen. Ya. Nah, lalu ada lagi yang lain, dua lagi yang kita harus perhatikan kalau uji regresi, yaitu uji F dan uji T. Nah, ini adalah uji signifikansi, teman-teman, untuk uji hipotesis. Ini, di sini, ini kuncinya dua ini. Uji F sama uji T. Ya. Nah, kita kan punya dugaan bahwa, oh iya, kalau kita punya 4 variabel, 4-4-nya ini secara serempak itu berpengaruh terhadap Y. Nah, tahunya dari mana? Ngujinya dari mana? Ngujinya dari nilai uji F-nya nanti. Ya, tapi kita juga punya dugaan kalau regresi itu kan kita punya 4 variabel. Kita bisa loh punya dugaan bahwa ya 4-4-nya ini masing-masing secara masing-masing itu juga memberikan pengaruh yang signifikan gitu. Nanti tinggal dilihat, bahkan kita bisa menduga kayaknya dari 4 variabel ini ya X1, X2, X3, X4, kayaknya X4 deh yang dominan. Paling besar nanti pengaruhnya. Nah, itu bisa. Nah, ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari uji T-nya. Jadi kalau uji F ini yang serempak, ya bersama-sama simultan, bahasanya ya, simultan. Kalau T ini secara parsial, secara individu. Nah, sekarang supaya nggak bingung, ya kita lihat contoh. Nah, ini contoh saya ambil dari skripsi kakak kelas sekali lagi. Kamu bisa lihat ini ada nomor skripsinya ya. Kamu bisa telusuri supaya bisa tahu contohnya langsung. Nah, kakak kelasmu ini teman-teman, mereka meneliti tentang ya, pengaruh harga, produk, lokasi dan promosi terhadap minat beli konsumen atau ya ini kalau konteksnya hotel berarti minat untuk menginap ya di hotel butik bintang 3 di Surabaya. Nah, dari judulnya saja kamu bisa menebak ini sudah pasti pengaruh terhadap. Jadi kata kunci nih, pengaruh terhadap. Ini pasti ujinya uji regresi. Bukan hanya uji korelasi, sudah jelas ini. Ya, itu satu dari kata-kata pengaruh terhadap. Pengaruh titik-titik terhadap itu berarti ujinya cause effect ya. Sudah pasti. Nah, yang kedua sekarang saya tanya, coba tuliskan di kolom chat. Ada berapa variabel X? Berarti kalau uji cause effect berarti kan ada X, ada Y ya. Betul ya? Cause effect berarti ada X,
dan ada Y. Nah, X-nya ada berapa kira-kira? Silakan. Siapa yang mau tulis di kolom chat? X-nya apa saja? Nah, ini sudah jelas kalau sudah ngomong apa saja berarti lebih dari satu berarti ya. Nah, yang mana yang menjadi variabel? Nah, 4 apa saja? Siapa yang mau sebut? Kalau 4 mau nulis ke Swen langsung disebut aja. Kalian langsung on speaker. Apa saja? Oke, harga, betul ya. Harga X1, produk X2 ya. Ini ya. Lalu lokasi X3, betul? Lalu promosi X4. Sip. Ya, Y-nya adalah minat beli. Gitu ya. Nah, sekarang Anda bisa lihat sudah bisa tahu ininya, sudah bisa menebak. Nah, rumusan hipotesis operasionalnya adalah harga, produk, lokasi, dan promosi hotel butik bintang 3 berpengaruh signifikan. Berpengaruh signifikan. Nah, berarti jadinya seperti apa? Nah, berarti jadinya ini Y atau sama dengan konstanta ya ditambah ini koefisien regresi dari X1 kali X1 ditambah koefisien regresi ya beta 2 ya koefisien regresi dari X2 ya dikali X2 dan seterusnya. Nah, ini sudah dia jelaskan masing-masing ya. Ini ya koefisien regresi dari variabel X di mana I itu sama dengan 1 2 3 4. Oke. Nah, sekarang kalau regresi ini milihnya yang mana, Bu? Kalau masuk ke SPSS. Nah, milihnya masuk tetap sama ke analyze, karena disinilah adalah bars untuk kita tahu teknik-teknik statistik yang ada di SPSS. Lalu bukan correlate ya, kalau tadi kan korelasi correlate. Kita sekarang pilih yang regression. Nah, Anda lihat sendiri di sini, wih regression ini banyak ya, ada regression ordinal, probit, nonlinear. Nah, ini ada yang PLS. Nah, ini. Nah, kita pilih yang linear. Ya, nah yang linear, nah kita pilih ya. Ini kalau misalnya apa namanya ini kan ada X3, X4 gitu ya, nanti ada Y ya. Ya udah kita masukkan dependennya Y masuk ke sini ya toh. X1 masuk ke sini ke independen kolom independen X2 masuk, X3 masuk, X4 masuk langsung apa bersama-sama ngolahnya enggak satu-satu ya. Langsung kemudian tinggal diklik saja oke. Hasilnya nah ini. Nah, kita lihat hasilnya yang pertama tadi apa? Koefisien determinasi tadi R² sama adjusted R². Ya, nah ini yang kita lihat sekarang. R-nya apa, Bu? R-nya ini korelasi tadi sama teman-teman ya. Oke, tapi kan karena kita regresi kita nggak cuma korelasi ya, kita apa namanya langsung ke pengaruhnya ya. Nah, ini langsung kita masuk ke R² saja ya, koefisien korelasi berganda atau koefisien determinasi ya. Sorry, ini kalau ini masih R-nya ya. Ini saya skip saja. Nah, ini langsung masuk ke yang determinasi, yang R². Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase kontribusi yang diberikan oleh variabel harga produk lokasi promosi terhadap minat beli. Dari tabel 412 diketahui nilai koefisien determinasinya 0,662. Yang berarti bahwa 66, nah ini ya, dia kan rujuknya ke adjusted ya teman-teman ya, 66,2% minat beli konsumen itu dipengaruhi oleh faktor harga produk lokasi. Nah terus sisanya, kan ini harus 100% nih. Nah, yang 66,2 dijelaskan sama 4 variabel yang diteliti sama kakak kelasmu, yaitu harga, lokasi, dan promosi. Nah, sisanya 33,8% lainnya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak kita teliti, tidak dimasukkan di dalam model. Karena kalau kita bilang, ya kan banyak variabel yang atau faktor yang mempengaruhi orang itu menginap ya di sebuah hotel butik. Nah, kebetulan kakak kelasmu menguncinya dengan 4 variabel. Nah, kalau mau 10 variabel ya bisa, tapi ya kita nguncinya di 4 gitu ya. Tapi ternyata kemudian statistik bilang ya iya, tidak semua ini loh bisa loh 4 variabel tersebut ya menjelaskan naik turunnya minat atau nilai minat konsumen. Ternyata ada 33% yang lain itu dijelaskan oleh hal lain yang kita nggak teliti. Itu teman-teman cara interpretasinya. Ya, nah sekarang kita masuk ke, oke Bu, kalau saya ingin tahu itu tadi kan secara bersama-sama lah. Sekarang
kontribusinya per variabel bagaimana? Nah, ini kita lihatnya dari sini. Nanti kalau kamu ngitung regresi ini output ini akan keluar, teman-teman. Ya. Nah, jadi tadi saya bilang bahwa ini yang dilihat ya, koefisien regresinya B-nya. Ya. Jadi ini konstantanya ya toh masuk ya, dimasukkan. Nah, ini kita bisa tahu bahwa ini variabel harga itu kontribusinya 14,9%. Ini ya, 14,9%. Kalau variabel produk itu 41,2%. Kalau ini kontribusinya 8,4 lokasi. Kalau promosi 24,3%. Ya. Nah, dan seterusnya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat signifikansinya, teman-teman. Oke. Nah, ini variabel harga ya toh 0,59. Ya, kalau kita strik ini kan berarti kan 5,9%, ya. Nah, 5,9% lebih besar atau lebih kecil dari signifikan 5%? Lebih besar kan? Berarti ini tidak signifikan. Ya, variabel harga itu ternyata tidak signifikan mempengaruhi minat konsumen untuk menginap. Kalau produk, koefisiennya 41,2%. Mampu menjelaskannya itu sebesar 41,2%. Nilai signifikannya 0,000, kurang dari 5%. Berarti ini signifikan. Berarti ini variabelnya signifikan. Lokasi cuma 8,4, kecil sekali kontribusinya. Kemampuan dia menjelaskan minat konsumen menginap itu cuma 8,4%. Nah, dari signifikansinya gimana? Oh iya, dia nggak signifikan, dia 33,6, jauh melebihi, lebih besar dari 5%. Berarti ini tidak signifikan. Promosi ini 24,3%. Ya, oh iya, ini nilai signifikansinya dia signifikan sih ya, ini kan 0,03%. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa dari 4 variabel ini ternyata kalau dipreteli satu-satu, ya toh, ternyata hanya 2 loh yang benar-benar signifikan mempengaruhi minat konsumen untuk menginap, yaitu produk sama promosi. Jadi produk dari hotel butik itu sama gimana hotel butik itu mempromosikan produknya atau hotelnya. Ternyata harga itu nggak ngaruh, karena mungkin orang datang ke butik hotel sudah tahu, namanya butik hotel itu ya wis pasti beda layanannya. Jadi mereka tidak price sensitif gitu ya. Jadi jangan nyari yang di hotel butik pasti pengennya ya leisure, bukan cuma nunut tidur, enggak, tapi pengen benar-benar rileks di sana. Jadi mereka bukan orang-orang yang price sensitif, makanya harga enggak ngaruh gitu. Ya, lokasi juga ternyata enggak gitu ya dalam penelitiannya kakak kelasmu ini. Ya. Nah, ini jadi ini penjelasannya lebih lanjut, teman-teman ya. Koefisien ini menunjukkan arah hubungannya positif antara variabel harga. Hal ini menunjukkan ya, misalnya semakin baik strategi harga yang ditawarkan oleh hotel butik akan semakin meningkatkan minat beli. Nah, ini kalau kita bicara arah hubungan ya, teman-teman ya. Nah, cuman sayangnya tadi harga kok ternyata nggak berpengaruh setelah diuji ya. Nah, tapi setelah waktu uji F, nah tadi ya uji F itu kan uji yang menjelaskan signifikansinya variabel 4 tadi, X itu secara bersama-sama. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai signifikansinya 0,00. Loh, Bu, berarti X1, X2, X3, X4 ini, ya toh, kalau dia bersama-sama, dia signifikan. Betul, tapi begitu dipreteli satu-satu, nah tadi ya, udah kelihatan di uji T-nya tadi satu-satu, ternyata nggak semuanya signifikan, ada yang tidak signifikan. Kok bisa gitu, Bu? Bisa, teman-teman. Ini kan sama seperti istilah peribahasa kalian itu loh. Bersatu kita teguh, ya toh, bercerai, nah, bercerai berai, jadi nggak kuat. Jadi kalau bersatu, disatukan, empat-empat ini, nampaknya adalah ini berpengaruh terhadap minat beli atau minat konsumen untuk menginap di hotel butik. Ya, karena mungkin ya tadi ada variabel yang kuat memang kemudian akhirnya membuat keempat-empatnya ini pada saat diuji bersama-sama empat-empatnya ini signifikan. Tapi begitu kita mau lihat kalau kamu sebagai manajemen hotel ya toh, kamu pengen melihat sebenarnya dari aspek mana yang paling berkontribusi. Ternyata ketahuan di sini, kamu bisa lihat bahwa yang berkontribusi itu adalah yang produk sama promosi. Berarti kalau kamu mau meluncurkan strategi untuk menarik minat tamu hotelmu, ya, kamu mau perang harga, itu nggak ngefek rek tiba no gitu loh, enggak gitu loh, ya. Jadi jangan sekali-sekali
buang energi untuk apa istilahnya itu mencoba menarik minat tamu itu dengan kamu strategi harga. Justru kamu harus tariknya dengan produk sama promosi yang pas gitu. Ya, entah apa namanya ya promosi itu kan tidak harus apa dengan pricing promotion ya dengan diskon ya tidak ya gitu loh. Tapi coba misalnya menginap apa istilahnya itu pengalaman menginap gratis misalnya mengajak anak lalu menginap gratis ya itu di apa namanya macam-macam strategi promosi gitu. Ternyata itu yang bisa mendongkrak minat pengunjung ya untuk minat tamu. Nah, itu apa namanya kalau kita sudah masuk ke analisa manajemennya, analisa manajerialnya seperti itu. Ya, nggak nampak kalau uji F. Ya, kalau secara berserempak ini nggak nampak. Nampaknya semuanya kayak berkontribusi, tapi padahal kalau kita lihat yang paling berkontribusi adalah ya cuman produk sama promosi. Harga iya sih gitu ya. Ada apa namanya kalau dibilang ya ada pengaruh tapi tidak signifikan pengaruhnya kan. Nah, oke. Nah, lokasi ini juga saya rasa secara logika ya, kalau hotel itu kalau kamu bicara tentang villa yang luxurious, butik hotel, itu meskipun tempatnya nyumpil kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya, tempatnya kok cek uangnya, bahkan mobil atau apa misalnya nggak apa susah lewat, tapi kok ya ada ya, bahkan mungkin selebriti-selebriti itu nginepnya justru di hotel yang terpencil-terpencil gitu ya, supaya nggak banyak paparazzi untuk mengikuti. Gitu kan. Jadi lokasi sebenarnya ya bukan itu sebenarnya yang membuat orang ini, tapi lebih kepada bagaimana produk, layanan, fasilitas dari hotel butik tersebut. Nah ini kan sangat secara di logika ya masuk gitu, tapi juga secara teoritis, secara konseptual juga masuk, gitu ya. Nah, oke sampai di sini kita latihan. Ada pertanyaan nggak teman-teman untuk uji regresi? Bu, kalau misalnya jumlah variabelnya saya mau ada 6, boleh enggak, Bu? Ya, masalah jumlah variabel berapa-berapa itu kan saya nggak bisa memutuskan ya, nggak bisa ngomong bahwa boleh atau tidak. Ya, yang jelas ya memang itu adalah masalah yang kamu tangkap atau tidak. Yang kira-kira membuat kamu kemudian berpikir bahwa satu fenomena itu bisa dijelaskan oleh 6 variabel ini. Jadi saya perlu memasukkan 6 variabel ini sebagai variabel X saya, Bu. Ya silakan gitu. Asalkan semua itu bisa dipertanggungjawabkan secara konseptual, ya. Jadi nggak masalah, teman-teman. Gitu.